Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik kepada kita. Bapak Ibu masih diberikan kesehatan. Amin. Sehat itu mahal. Sekali lagi sehat itu mahal. Puji Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu saya ingin sampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang ada hubungannya dengan peperangan rohani. Ya. Hubungannya dengan peperangan rohani. Saudara, ada hal yang Bapak Ibu harus perhatikan. Bahwa kehidupan di dunia ini ada penguasa yang Bapak Ibu harus waspadai karena penguasa ini yang sering menghancurkan hidup manusia. Kalau kita perhatikan kenapa kita sering menghadapi sesuatu yang membuat kita ini menjadi lemah, membuat kita tidak berdaya, membuat kita jatuh dalam pencobaan-pencobaan. Saudara, ada satu pribadi, yaitu pribadi kuasa yang namanya iblis, yang selalu menjadi lawan kepada setiap manusia. Manusia yang seperti apa? Yang selalu diperangi oleh iblis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memperhatikan semakin manusia itu dekat kepada Allah, iblis selalu berusaha menyerang. Iblis berusaha menjatuhkan. Iblis berusaha melemahkan kita. Semakin saudara giat kepada Tuhan, semakin saudara kuat di dalam Tuhan, semakin saudara bertumbuh di hadapan Tuhan, saudara akan banyak menghadapi peperangan rohani. Tetapi saudara, ada satu hal yang Tuhan selalu bentengi kepada kita. Ya, kita ini adalah miliknya. Kita adalah miliknya. Amin. Kita kepunyaannya. Tuhan tidak tinggal diam kepada kita. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar kepada kita sehingga saudara mampu menghadapi pencobaan ini. Sekali lagi, pencobaan-pencobaan itu terjadi karena kita terus bertumbuh menjadi dekat kepada Tuhan. Itu yang ditakuti iblis. Ketika saudara dekat kepada Tuhan, saudara, maka iblis akan mengalami kekalahan. Ketika saudara bertumbuh menjadi orang-orang pilihannya Tuhan, saudara punya kekuatan rohani, punya iman yang tangguh, maka iblis tidak bisa mengalahkan kita. Sebab kita adalah dibentengi oleh kuasa Tuhan. Saudara, kita akan melihat ya, peperangan rohani itu sebenarnya seperti apa, saudara. Peperangan rohani itu seperti apa? Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, peperangan rohani itu hal-hal ya, yang sangat mengintimidasi kita, menekan hidup kita. Mungkin Bapak Ibu, wah, apa ya seperti itu? Saudara nanti perhatikan dalam hidup saudara. Kalau masalah-masalah itu menekan hidup kita, kalau persoalan itu membuat kita menderita, kalau persoalan itu membuat hidup kita menjadi susah, saudara sedang dalam masa peperangan rohani. Tapi kalau saudara tidak ada masalah, ya, saudara, kebanyakan orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu justru iblis tidak akan giat menyerang mereka.
biasa. Itu tidak membahayakan bagi iblis. Kalau semakin saudara menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara akan merasakan. Wes, dengan cara apa iblis berusaha menjatuhkan kita. Nah, saudara, persoalan dalam hidup saudara, ya, itu menjadi sarana bagaimana iblis terus berusaha memerangi kita. Ingat saudara, masalah itu sebenarnya tidak besar. Masalah itu hanya kecil. Masalah itu hanya sepele. Tapi bagaimana itu akan dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Mari kita akan lihat sebenarnya apa yang dilakukan iblis setiap hari. Pekerjaan iblis itu apa? Kegiatan iblis itu apa? Nah, saudara, kita akan lihat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal 5 ayat ke-8. Saudara lihat di sana, lalu saudara kita baca bersama-sama, ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, sekilas saudara membaca ayat ini, maka saudara akan temukan kata-kata lawan, ya, kata-kata lawanmu. Lawanmu itu siapa? Saudara harus mengerti. Lawan kita adalah, ya Pak? Iblis. Lawan kita adalah iblis. Lawan kita bukan manusia. Lawan kita bukan darah dan daging. Tapi lawan kita adalah iblis, penguasa, penghulu, pemerintah yang ada di udara yang tidak kelihatan. Ingat saudara, iblis tidak kelihatan, tetapi iblis bisa hadir, bisa datang kepada kita. Ya. Tapi iblis tidak maha hadir. Iblis bisa hadir. Jadi anak buahnya itu yang namanya penguasa udara. Roh-roh jahat yang ada di udara. Itu adalah anak buah iblis yang paling ada di bawah, namanya roh-roh jahat. Nah, saudara, perhatikan dari ayat ini. Kegiatan iblis itu apa? Kegiatan iblis itu berjalan keliling. Pos kamling, ada pos kamling, ada yang berjaga. Biasanya kalau sudah malam dia harus keliling. Untuk apa? Membangunkan orang-orang, saudara, ya, supaya tidak terlelap. Kalau ada namanya maling, ada pencuri, orang itu akan mengerti. Nah, saudara, jadi ini kerjaan iblis. Iblis berkeliling. Berkeliling. Seperti Tuhan ketika bertemu dengan iblis pada waktu itu, saudara. Nanti saudara baca di dalam kitab Ayub. Lalu Tuhan berkata kepada iblis, "Iblis, tahukah kamu hambaku Ayub? Bagaimana dengan dia?" Iblis sampaikan, "Wah, Ayub itu dalam perlindunganmu Tuhan. Ayub itu dalam penjagaanmu, tidak mungkin saya bisa mengganggu daripada Ayub. Karena Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan." Lalu Tuhan berkata, "Tubuh bisa kamu ganggu,
Tetapi apa yang ada di dalam rohnya, kamu tidak akan bisa menyentuh. Lalu kisah Ayub itu saudara, kalau saudara bisa membaca, saya pertama kali membaca itu, saya bisa nangis saudara. Kenapa? Peperangan alam roh yang dialami oleh Ayub itu begitu luar biasa. Saudara, Ayub punya dasar. Dasarnya adalah dia orang yang percaya kepada Tuhan. Dia tidak bercela, tidak bercacat. Dia hidup kudus di hadapannya. Dia orang yang takut akan Tuhan pada zamannya. Jadi dia adalah sungguh-sungguh ya, menjadi pengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tapi saudara, sudah saya sampaikan, ketika Ayub ini semakin sungguh-sungguh, hidupnya diberkati oleh Tuhan, maka ada pencobaan yang dialami. Ya. Pencobaan itu apa saudara? Yang pertama, kita melihat seluruh harta kekayaannya, termasuk hewan-hewannya, semua habis. Ya, dihabiskan oleh musuh-musuhnya, dibakar oleh musuh-musuhnya. Saudara, laporan disampaikan kepada Ayub, semua piaraanmu habis, semua binatangmu habis. Padahal kalau saudara lihat, kekayaannya begitu luar biasa Ayub itu. Lalu yang kedua saudara, belum selesai penderitaan itu, datanglah hamba. Dia berkata, Bapak Ayub, anak-anakmu saat ini meninggal dunia. 10 anaknya mati. Saudara, perhatikan. Kalau satu yang mati, sudah sedihnya minta ampun. Itu 10. Kalau hal itu terjadi kepada kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita hadapi? Apakah kita ini kuat menghadapi hal seperti itu? Saudara, berita anaknya mati. Lalu yang ketiga, saudara, Ayub mengalami satu penderitaan. Seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai telapak kaki menderita yang namanya penderita koreng. Saudara, ini sesuatu yang sangat-sangat membuat Ayub menderita. Tiap hari kerjaannya cuma menggaruk sakitnya sambil berdiam. Tapi saudara perhatikan, apa yang terjadi dengan Ayub pada waktu itu. Dia mengalami peperangan rohani yang begitu besar. Ini gambaran kepada kita, manusia yang semakin dekat cinta kepada Tuhan diuji, apakah imannya itu terus membara kepada Tuhan. Apakah hidupnya itu sungguh-sungguh kepada Tuhan atau tidak? Maka ada ujian, mengalami pencobaan-pencobaan. Dan ketika saudara Ayub ini menderita, ya, dalam penderitaan istrinya berkata, apakah kamu masih percaya kepada Allahmu yang kamu sembah? Sudah tinggalkan Allahmu saja. Saudara, istri yang harusnya mendukung, tetapi pada waktu itu justru istrinya mencobai Ayub dengan kejam. Supaya apa? Supaya menjauhkan Allahnya yang disembah, yang dipercaya. Saudara, dengan kata lain,
Ayub, tinggalkan Allahmu. Karena Allahmu sudah berbuat jahat. Engkau menderita seperti itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ayub adalah pribadi yang sangat kuat di hadapan Tuhan. Mengalami persoalannya begitu banyak. Persoalannya bertindih-tindih. Masalahnya begitu banyak. Tetapi dari mulutnya dia tidak pernah berbuat jahat, menyangkal kepada Allah. Ayub tetap percaya, aku akan muncul kembali seperti emas. Saudara, perhatikan ya, ini contoh saja. Perhatikan apa yang terjadi dengan Ayub. Nah, saudara, pencobaan itu sering diizinkan oleh Tuhan. Ya. Ujian itu sering diizinkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan ngerti sampai sejauh mana saudara itu percaya kepada Tuhan. Ya. Apakah saudara semakin bertumbuh? Apakah saudara semakin kuat? Apakah saudara semakin berbuah-buah? Itu akan terlihat ketika saudara diuji oleh Tuhan. Nah, saudara, seringkali pada saat-saat seperti itu iblis nimbrung. Maka Tuhan kasih kesempatan iblis untuk mencobai Ayub. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Ayub akan melewati semuanya itu. Ya. Jadi saudara, pencobaan Ayub yang begitu mengerikan, ya, penderitaan yang sangat luar biasa itu dilewati Ayub. Lalu Ayub tampil kembali, saudara. Ayub tetap kuat, imannya tangguh, bahkan semua dipulihkan oleh Tuhan. Harta kekayaannya, anak-anaknya dipulihkan oleh Tuhan. Dan diberkati berlipat kali ganda dari semula. Jadi saudara, banyak ya kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan yang mengalami seperti Ayub. Tetapi ketika dia setia, dia merasakan bagaimana Tuhan itu memberkati luar biasa. Nah, saudara perhatikan cara kerja daripada iblis. Bagaimana iblis ini tidak tinggal diam, saudara. Ya. Iblis selalu berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Kata mengaum-ngaum ini saudara, mungkin saudara bisa renungkan. Iblis itu sering membuat takut kepada manusia. Padahal cuma auman saja. Ya. Dia tidak akan menerkam kita, cuma suaranya saja yang membuat kita ini takut. Dan perhatikan, iblis itu mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari orang yang dapat ditelan. Hati-hati, saudara. Jangan memberikan peluang untuk iblis menghancurkan hidup kita. Ya. Banyak seringkali kita memberikan peluang karena kita ini sudah salah, melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, maka itu peluang daripada iblis. Ya. Kita akan mengalami banyak penderitaan karena kesalahan-kesalahan kita sendiri. Seringkali kita ini menyalahkan Tuhan, tetapi sebenarnya kesalahan kita yang sudah kita lakukan. Jadi renungkan apa yang dikerjakan oleh iblis. Dia selalu berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan.
lebih detail lagi. Ketika iblis itu sudah menemukan mangsanya, apa yang dikerjakan, saudara? Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian A. Ya. 10 ayat 10 bagian A. Mari kita bersama-sama membacanya. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya. Jadi saudara, kalau sudah dipegang oleh iblis, dikuasai oleh iblis, saudara, yang pertama, kita akan banyak kehilangan karena sesuatu yang berharga dicuri oleh iblis. Sesuatu yang berharga itu apa? Sesuatu yang berharga yang diberikan oleh Tuhan dalam kerajaan Allah itu apa? Sukacita, saudara, yang pertama. Ya, kerajaan Allah isinya apa? Sukacita. Lalu apa lagi? Damai sejahtera. Lalu apa lagi? Kebenaran. Lalu apa lagi? Kuasa Allah sendiri. Sukacita, saudara, akan dihabiskan oleh iblis. Kalau sukacitanya habis, saudara, apa yang terjadi? Saudara akan mengalami yang namanya kesedihan. Kalau orang sedih itu enak apa enggak, saudara? Enak enggak, saudara? Sedih. Wah, sedih. Setiap hari sedih. Kehilangan sukacita. Orang-orang yang kehilangan sukacita, hidupnya akan mengalami satu tekanan. Ya. Saudara, sukacita itu sesuatu yang berharga. Itu berkat yang berharga. Kalau saudara tidak pernah menikmati sukacita di dalam Tuhan, itu bahaya. Jadi saudara, ciptakan hidup saudara untuk menikmati sukacita itu. Dan ini yang menjadi incaran daripada iblis. Curi sukacita. Dicuri damai sejahteranya. Dicuri hidup kebenarannya. Jadi kalau iblis sudah berkuasa atas hidup kita, memerangi hidup kita, kita dikuasai olehnya. Kita tidak mungkin bisa melakukan sesuatu yang benar. Yang kita lakukan adalah perkara-perkara salah. Iblis menuntun kita kepada kesalahan dan kesalahan. Karena hilang kebenaran, itu dicuri oleh iblis. Yang pertama mencuri. Yang kedua adalah apa, saudara? Membunuh. Membunuh itu mematikan. Kalau mungkin sesuatu yang hilang bisa dicari lagi. Tetapi kalau sudah dibunuh, orang itu sudah tidak berdaya, saudara. Karena ada genggaman di tangan iblis. Lalu yang ketiga akan dibinasakan. Perhatikan, saudara. Ini senjata daripada iblis. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sekali lagi, saudara, jangan berikan peluang atau kesempatan sedikit pun kepada iblis. Ada persoalan apapun yang terjadi dalam hidup saudara, saudara harus waspada. Ini iblis atau ini Tuhan. Ingat, saudara. Saudara harus bisa membedakan. Ini iblis atau ini Tuhan. Nah, kalau saudara bisa membedakan,
maka saudara aman. Saudara akan terus bertumbuh. Tetapi kalau saudara tidak bisa membedakan, ya, jadi kegiatan iblis tadi sekali lagi mencuri, membunuh dan membinasakan. Ingat saudara, kalau saudara menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, yang pertama saudara, contohnya yang setiap hari saudara berdoa, lalu saudara tidak berdoa, hati-hati. Itu kesempatan yang saudara berikan kepada iblis itu nanti akan ditangkap. Ya, mungkin saudara berkata, waduh, hari ini saya tidak baca firman Tuhan. Hari ini saya tidak berdoa. Mungkin dianggapnya saudara berkata, biasa, besok aja berdoa. Itu sudah membuka peluang. Membuka kesempatan. Saudara harus berkata, tidak, aku harus berdoa, aku harus membaca firman Allah. Karena apa saudara? Itu berkat yang besar. Kalau saudara tidak berdoa, berarti tidak berjumpa dengan Tuhan. Ketika saudara berdoa, itu berjumpa dengan Tuhan. Tuhan, bertemu dengan Tuhan, bukan sesuatu yang biasa. Doa saudara itu sesuatu yang sangat luar biasa karena kamu bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara sudah kehilangan, waduh, hari ini saya tidak berdoa, udah, besok saja saya berdoa. Besok juga lupa lagi, saudara. Itu membahayakan hidup kita. Terus saudara, apa kata firman Tuhan? Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, kita ini harus seperti apa? Kita ini harus melakukan apa? 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. Di bawahnya tolong. Ya. Mari saudara kita baca ayat ini. Apa yang harus kita kerjakan saudara? Apa yang harus kita lakukan untuk melakukan peperangan dengan iblis? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh. Lawanlah dia, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Jadi ini fungsinya iman. Fungsinya saudara percaya kepada nama Yesus. Sekali lagi saudara, iman itu berbicara apa? Ibrani 11 ayat yang pertama, ya. Saya ingatkan. Saya ulangi kembali. Iman itu sebenarnya seperti apa? Oh, coba dibaca kembali saudara. Ibrani 11 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang pertama, iman itu adalah apa? Dasar. Dasar itu pondasi. Rumah tanpa pondasi tidak apa? Kuat. Rumah tanpa pondasi akan roboh. Kalau ada banjir, ada angin, pasti roboh. Iman itu dasar. Percaya saudara itu dasar.
kekuatan saudara. Kalau Yesus sebagai dasar yang saudara imani dalam hatimu, maka saudara akan menjadi orang yang kuat. Amin. Amin saudara. Tapi seringkali saudara lupa. Saudara punya kekuatan yang luar biasa, yaitu ketika saudara percaya kepada Yesus. Karena kepercayaanmu kepada Yesus itu adalah dasar yang kuat. Kalau kita menghadapi peperangan, menghadapi lawan kita yang namanya iblis, punya dasar yang kuat, maka saudara akan menjadi pemenangnya. Bahkan firman Tuhan katakan, kamu akan menjadi orang yang lebih dari pemenang. Katakan bersama-sama, lebih dari pemenang. Jadi saudara, nanti saudara akan merasakan sebenarnya peperangan rohani yang terjadi itu seperti apa. Nanti saudara akan ketemu sendiri. Baik di rumah, baik dalam pekerjaan. Dimanapun saudara berada akan temukan namanya peperangan-peperangan rohani. Tetapi kadarnya seringkali tidak sama. Ya. Tetapi saudara akan sadar bahwa ada kekuatan, ada dasar yang sangat kuat dalam hidupmu ketika saudara percaya kepada Yesus. Karena iman itu sebagai dasar. Yang kedua, iman itu ada harapan. Iman ada apa saudara? Harapan. Iman bisa diandalkan. Iman bisa diharapkan. Jadi bukan kosong. Bukan tidak ada jawabannya ketika saudara percaya kepada Yesus. Di dalamnya ada harapan. Harapannya apa? Harapannya kita pasti menang. Haleluya. Harapan. Jadi saudara ketika percaya kepada Yesus, saudara harus mengerti ada harapan. Bukan sia-sia tetapi ada harapan. Saudara harus yakin ini saudara. Apapun yang saudara hadapi, persoalan apapun yang saudara hadapi, apapun yang sedang kamu doakan, di dalamnya ada harapan. Tuhan tidak pernah omong kosong kepada kita. Jadi seringkali kita ini karena tidak mengerti saudara. Memang iman itu memang tidak kelihatan. Tetapi harus dipercayai. Di mana? Di dalam hatimu. Saudara berdoa. Saudara harus percaya. Saudara berdoa, di dalam doa itu ada harapan. Dan yang ketiga, di dalam iman itu ada bukti. Amin. Di dalam iman ada bukti. Kenapa demikian, saudara? Saudara melihat ketika kita punya anak kecil, ya, ketika anak itu baru lahir, saudara lihat, saudara perhatikan setiap hari, ya, pasti ada sesuatu yang selalu berubah. Kalau anak kecil lahir, pasti yang pertama menangis, mesti saudara menangis. Ya. Lalu saudara berpikir, wah anak ini nanti, ya saudara, pasti saudara berpikir anak ini nanti setelah 6 bulan atau 3 bulan, ya, anak-anak sekarang itu anak-anak yang sehat, pasti sudah berubah lagi.
dia belajar apa saudara? 3 bulan tengkurap. Ya, tanpa saudara sadari pasti ada perubahan. Ketika anak itu sudah tengkurap saudara, ketika anak itu sudah mulai 6 bulan atau 7 bulan, sudah ada perubahan lagi. 6 bulan 7 bulan anak itu ngapain saudara? Duduk atau merangkang saudara. Tapi hal itu pasti terjadi. Ada perubahan. Ketika engkau mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, saudara akan mengalami banyak perubahan dan perubahan. Jadi saudara tidak berpikir menjadi anak yang kecil nangis baik. Enggak saudara. Kita tidak menjadi anak yang kerdil. Tidak. Kalau menjadi anak-anak terus saudara, pasti isinya nangis. Ya. Tetapi ketika saudara melihat di dalam Kristus, selalu ada perubahan yang membuat kita semakin dewasa. Kalau 1 tahun anak itu mulai belajar berjalan. Anak belajar berjalan sering jatuh enggak? Sering jatuh enggak saudara? Apa sekali berdiri langsung lari? Tidak. Pasti jatuh. Bangun lagi. Jatuh. Kalau sudah berjalan saudara, dia pengen berjalan terus. Iya kan saudara? Berjalan terus. Luar biasa. Mulai menghilangkan rasa ketergantungan kepada orang tua. Kalau saya masa kecilku digendong terus, sekarang saya sudah berjalan, saya mau berjalan. Ya. Semakin besar banyak perubahan. Nah perhatikan, semakin saudara bertumbuh akan banyak hal yang terjadi. Saudara akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Ada bukti. Jadi peperangan alam roh itu peperangan yang terus akan dibuktikan bahwa saudara semakin bertumbuh, harapan saudara semakin nyata, dan bukti-bukti itu sudah muncul dan saudara akan nikmati. Terus saudara. Karena apa yang dikerjakan oleh Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Kalau tadi kegiatan iblis seperti itu saudara, apa benteng Tuhan di dalam hidup kita? Di dalam Yohanes 10 ayat yang 10 bagian B, di sana dijelaskan, aku datang supaya mereka apa saudara? Mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata hidup dan kelimpahan itu bukan soal jasmani saja. Hidup itu berarti roh saudara menjadi hidup, menjadi giat, menjadi bergairah. Kelimpahan itu berbicara tentang berkat-berkat surgawi. Seperti tadi saya katakan, sukacitamu, damai sejahteramu, kebenaranmu dan kuasa Tuhan itu betul-betul mengalir dalam hidup kita. Maka menjadi anak-anak Tuhan dipenuhi dengan berkat-berkat rohani. Lalu seterusnya di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10. Apa sebenarnya berkat Tuhan? Apa yang Tuhan berikan kepada kita? Ya, mari saudara baca ayat ini saudara. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus
kepada kemuliaannya yang kekal. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan sumber kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Ada yang masih ingat, saudara? Kasih karunia itu apa? Halo? Duh, kita ini banyak menerima kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia itu apa, saudara? Kasih karunia itu pemberian Tuhan dengan cuma-cuma. Apa pemberian Tuhan cuma-cuma apa yang saudara alami setiap hari? Saudara bisa bernapas. Ambekan itu kasih karunia, saudara. Oh, itu luar biasa. Tuhan ini memberi napas kepada manusia, jumlahnya berapa di dunia ini. Ya. Perhatikan, itu kasih karunia. Saudara, hidup itu kasih karunia. Ya. Jadi banyak hal yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. Terus bagian B, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita akan melengkapi. Yang pertama apa, saudara? Melengkapi. Yang kedua, meneguhkan. Yang ketiga apa? Menguatkan. Yang keempat, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ini loh, saudara, kasih karunia Tuhan. Oh, haleluya. Jadi saudara dilengkapi oleh Tuhan. Jangan takut. Walaupun kita selalu ada peperangan di dalam alam roh kita, jangan takut. Kita dilengkapi oleh Tuhan. Jadi saudara enggak usah bingung, saudara. Enggak usah cari perlengkapan sendiri. Karena Tuhan memberi perlengkapan. Tuhan memberikan senjata. Senjatanya apa? Yang pertama yang saudara perhatikan, senjatanya adalah firman Tuhan. Ketika Yesus dicobai, jadikanlah batu ini menjadi roti. Iblis berkata seperti itu. Tapi Tuhan berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Itu firman Tuhan. Iblis tidak berhasil, saudara. Karena punya firman. Kau tidak bisa mengganggu. Iblis, engkau tidak bisa mengganggu. Ini tandanya bahwa iman yang begitu kuat. Saudara selalu diteguhkan terus. Dibantu oleh Tuhan. Supaya saudara tetap kuat, tetap teguh. Apapun yang saudara alami. Iman saudara tidak tergoyahkan. Dan saudara akan terus mencari Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kasih karunia. Tuhan mengokohkan saudara. Menjadi kuat. Jadi saudara perhatikan. Banyak yang dipanggil, memang sedikit yang dipilih. Maksudnya apa, saudara? Kata-kata itu disampaikan oleh Tuhan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Karena menjadi pengikut Kristus itu selalu diuji. Dipilih oleh Tuhan. Benih-benih yang berisi, bukan benih-benih yang kosong. Kalau benih-benih yang berisi itu tetap akan bertumbuh, saudara. Ditaburkan bertumbuh. Tapi benih-benih yang kosong ditaburkan tidak akan bertumbuh. Jadi saudara, kalau saudara perhatikan ya akhir-akhir ini saudara, banyak orang
percaya kepada Yesus itu karena pilihan Tuhan. Bermimpi berjumpa dengan Tuhan. Bermimpi bertemu dengan Yesus. Tidak main-main saudara, zaman sekarang adalah zaman namanya zaman penuaian. Ya. Banyak orang-orang yang sudah percaya di dalam agamanya, bukan agama kita loh. Agama yang berbeda, dia bisa berjumpa dengan Yesus. Kan hebat saudara. Jadi Tuhan itu tidak memandang agamamu apa. Tetapi Tuhan rindu untuk menjumpai mereka supaya mereka diselamatkan. Dan ini masanya saudara. Penuaian pada akhir zaman. Tuhan melengkapi, Tuhan meneguhkan, Tuhan menguatkan dan mengokohkan. Di 4M. Yang pertama apa saudara? Melengkapi. Yang kedua, meneguhkan. Yang ketiga, yang keempat, mengokohkan. Luar biasa. Ini loh saudara, kita punya Tuhan yang begitu hebat, luar biasa. Dan perhatikan saudara, ayat yang terakhir, ayat yang ke-11. Yuk, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Kuasa itu miliknya Tuhan sampai selama-lamanya. Bukan milik iblis, bukan milik penguasa yang ada di dunia, bukan milik pemimpin-pemimpin, bukan milik orang-orang yang kaya, bukan milik orang-orang yang pintar. Tapi kuasa itu miliknya Tuhan. Ya, dengan jelas bahwa saudara terus akan diberikan kuasa. Karena kuasa ini memang satu sarana bagi kita. Kalau di dalam hidup kita ada kuasa, maka iblis akan mengalami yang namanya kekalahan. Ya, kekalahan. Dan saudara percaya, kalau saudara selalu hadir, selalu bisa beribadah, itu berbicara sebenarnya tentang kemenangan. Ya, tentang kemenangan. Karena apa saudara? Saudara mau ke gereja itu banyak hal saudara. Betul enggak? Betul enggak kira-kira Bapak Ibu? Banyak halangan-halangan, banyak hambatan-hambatan yang membuat saudara dengar, jangan ke gereja. Tetapi saudara berkata, saya harus ke gereja. Mungkin tidak dengan suara, tetapi dalam hati saudara berperang. Aku harus ke gereja. Aku harus berjumpa dengan Tuhan. Ya. Saya merasakan saudara, saya menjadi jemaat itu juga lama dulu. Menjadi orang Kristen, menjadi jemaat itu peperangan rohaninya juga, waduh saudara. Saya merasakan bahwa kita ini selalu dalam peperangan. Tetapi saudara, saya mau sampaikan, saudara diperlengkapi oleh Tuhan. Jangan takut, karena kemenangan selalu ada di dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa.